ya. Iya. Karena Pak Win ini kan misi utamanya menciptakan 10 juta pebisnis andal. Bener ya? Dari konten-konten yang dibikin. Dan sekarang bikin Growin. Growin, ya. Berarti ini kan udah bener nih. Ya. Maksudnya lo bikin sesuatu bener nih. Nggak ada yang tipu-tipu lu kan? Nggak dong. Yang sebelumnya juga ada yang nggak ditipu. Maksudnya nggak semuanya ditipu juga. Iya, maksudnya kan, berarti ini kan inilah. Fresh lah, ini baru. Cerita manis lah berarti ini kan? Baru banget. Oh, ya. Baru banget? Ini kan baru, Growin ini baru. Oh. Baru 6 bulan, iOS juga baru 2 bulan. Ini berarti bisnis edukasi kan? Edukasi. Okay. Gua juga merhatiin kreator ekonomi nih di luar. Yeah. Kreator ekonomi di luar tuh gede untuk bidang edukasi. Terutama biasanya mereka jualan course tuh. Jualan course atau subscription buat belajar. Tapi gue kok ngerasa kalau di Indonesia itu marketnya nggak segede di luar. Benar. Gue kadang suka ngobrol nih sama teman-teman penyedia bisnis yang kayak gini juga. Argumen mereka biasanya adalah kalau di Amerika ini gede banget. Karena Amerika punya spirit bahwa American Dream gitu. Lo bisa mengubah nasib di tangan lo gitu. Nah, argumen teman gue ini bilang bahwa kadang orang Indonesia daripada belajar mereka mending ketawa. Karena buat mereka ya udahlah hidup gue udah kayak gini gitu. Benar. Itu bener nggak argumen? Benar. Oh bener? Iya benar. Dan salah satunya yang paling tough, makanya EduTech kan sekarang salah satu yang maksudnya secara funding kalau lihat di visi dunianya VC, EduTech kan turun banget tuh sejak 2022 mulai turunnya drastis 80% dari total funding tahun ke tahun yang tadinya naik terus. Karena udah nggak seksi, karena udah sangat crowded, terus juga sudah bukan the trend. Dan Indonesia memang specifically orang-orang yang mau bayar buat belajar, itu jumlahnya nggak banyak. Dan lo udah lihat market lain? Di Amerika nggak dong? Kok di luar tinggi, ya di luar lebih tinggi. Jauh lebih China tinggi. pun? China tinggi. China tinggi. Menurut lo kenapa orang Indonesia nggak mau bayar untuk edukasi? I think lebih, ya ini tiap negara punya ininya beda-beda ya. Cuman tiap negara beda-beda sih. Kayak di China tuh keinginan belajarnya tinggi banget. Berarti problem di Indonesia tuh di demand untuk konten-konten edukasi untuk bayar. Tapi kalau yang gratis belajar mungkin mau di sini. Tapi kalau bayar, ya jumlahnya nggak sebanyak di luar. Itu at least yang gue lihat sih. Mungkin gue belum tentu benar ya. Kan mesti lihat data eksak ya. Tapi itu sih salah satu tantangannya. Makanya kayak gue dari awal mikir ini nanti kalau misalnya memang ternyata jalan dengan baik sih Growin, ya nggak boleh di Indonesia doang. Karena harus keluar gitu. Di tiap negara ada versi localize-nya lah. Oke, ini gue coba membayangkan lu bikin konten, terus rame, terus lu mikir bahwa next step-nya adalah gue akan bikin sebuah bisnis edukasi berbayar. Karena konten-konten gue di TikTok rame nih yang edukasi.